Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para penonton yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut pengajian keempat, sambungan dari pengajian ketiga. Langsung saja kita baca kitabnya. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Wa ulima min zalika, dan diketahuilah daripada demikian, artinya keterangan pada pengajian ketiga kemarin, masalah hukuman bagi orang yang meninggalkan salat. Annal waqta, sesungguhnya waktu salat itu, waktani, ada dua waktu. Waktu amrin wa waktu qatlin. Yang pertama waktu perintah, dan yang kedua waktu hukuman atau waktu bunuh. Fala yuqtal, maka tidak dibunuh, maka tidak dibunuh seseorang, inda dhaikil waqti, ketika sempit waktu salat. Gambaran sempit waktu salat, bi khaisi yatahaqqaqu fawtuha. Gambarannya adalah sudah pasti dia akan luput salatnya atau tertinggal salat, tapi belum habis waktunya. Waktu sudah sempit, tapi dia sudah pasti luput salatnya. Nah, di saat waktu seperti itu belum bisa diberi hukuman. Belum masuk waktu, artinya belum masuk waktu qatlin, belum masuk waktu hukuman. Masih dalam kategori waktu perintah. Jadi dapat dipahami berarti waktu perintah itu adalah waktu yang dari awal waktu mulai salat hingga habis waktu salat tertentu. Kalau misalnya zuhur, dari awal waktu salat zuhur hingga habis waktu salat zuhur, itu namanya waktu perintah. Waktu hukuman di luar waktu salat tersebut. Tsummal qatlu, kemudian ketika sudah habis waktu suatu salat, misalnya salat zuhur kita ambil contoh, maka baru masuk waktu hukuman. Nah, berarti boleh diberi hukuman kalau dia tinggalkan salat, sebagaimana kriteria penjelasan pada pengajian ketiga kemarin. Tsummal qatlu, kemudian hukuman tersebut, artinya hukuman ba'da khurujil waqti, hukuman setelah keluar waktu tersebut, laisa limutlaqi kauniha qada'an, bukanlah karena mutlak salat itu sudah menjadi qada. Artinya begini, bukan mutlak begitu sudah habis waktu dia diberi hukuman.
Apakah dia ada muqadhakan salatnya atau tidak muqadhakan? Bukan seperti itu. Karena persoalannya it's la qatla bihi, karena persoalannya tidak ada jenis hukuman dengan salat yang telah diqadhakan. Nah, jadi kalau seorang muslim telah bertobat dan muqadhakan kembali salat yang telah dia tinggalkan, itu tidak ada hukuman lagi. Maka dengan demikian tidak mutlak pemberian hukuman ini. Pemberian hukuman ini khusus untuk orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau muqadhakan salat kembali. Sudah diminta tobat, disuruh qadhakan salat yang ditinggal, tetapi tetap tidak mau qadha, tidak mau kerjakan, baru diberi hukuman dengan cara diberi had, dipenggal lehernya, sebagaimana penjelasan pada pengajian ketiga kemarin. Maka para penonton yang dimuliakan Allah, ada kelompok tertentu orang Islam juga, mereka berpendapat qadha itu tidak wajib, bahkan qadha itu bid'ah. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i, orang-orang seperti ini kalau mereka tertinggal salat, ya sudah wajib mereka kena hukuman karena mereka tidak ada qadha bagi mereka. Ya gitu ah. Nah gitu. Itu hanya penjelasan lucu saja. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i begitu keterangannya, kalau sudah diqadha tidak ada hukuman lagi. Wa inna ma huwa, dan hanya saja hukuman tersebut litarki, karena meninggalkan salat, bila uzrin, dengan tanpa uzur, ma'a talabi minhu, beserta ada tuntutan atau perintah ya daripada seseorang yang meninggalkan salat tersebut, fil waqti, dalam waktu salatnya, wa imtina'uhu, dan dia tertegah, artinya apa? Wa imtina'uhu, tertegah ia minal fi'li, daripada mengerjakan salat, artinya tidak mau mengerjakan salat ba'dahu, setelah waktu tersebut. Sudah diperintah oleh pemimpin atau orang yang diwakilkan oleh pemimpin untuk mengerjakan salat, tapi dia tetap tidak mau mengerjakan salat, tidak mau mengqadhakan salat yang dia tinggalkan. Nah, ini hukuman untuk orang seperti ini. Wa illam yasri, sekalipun dia tidak memberi keterangan, biqaulihi, dengan ucapannya, la af'al, saya tidak akan mengerjakan salat. Sekalipun dia tidak mengucap seperti itu, tetapi tetap diberi hukuman apabila dia tidak mengerjakan salat, tidak mau bertobat setelah diminta tobat untuk diqadhakan kembali, tetap tidak mau mengqadhakan. Walaupun dia tidak mengucap di mulut, saya tidak mau mengqadha. Gitu. Kama fil Fathul Jawad, sebagaimana penjelasan keterangan dalam kitab Fathul Jawad. Wa hukmuhu ba'da qatlihi hukmu baqil muslimin, dan hukum orang muslim ya ba'da, yang diberi hukuman tadi, ba'da qatlihi, setelah dia dibunuh, dipancung, dipenggal lehernya, hukmul baqil muslimin, hukum segala orang muslim yang meninggal, fi wujubid dafni, yaitu wajib dikuburkan, wal ghasli, wajib dimandikan, wat takfin, wajib dikafankan, was salati alaihi, dan wajib dikerjakan salat jenazah atasnya, ka ghairihi, seperti juga hukum tazik mayit yang lain-lainnya orang muslim. Memang kutila hadda minal muslimin, seperti orang lain yang dihadkan, diberi hukuman had daripada orang muslimin. Nah, jadi hukuman orang muslim yang tertinggal salat tadi, setelah dia meninggal karena dihad, dipenggal lehernya, maka itu tetap sama hukumnya seperti orang muslim lain yang diberi had juga, yaitu wajib dikubur, dikafan, dan dimandikan dan disalatkan jenazah atasnya. Nah, demikian seperti itu keterangannya. Jadi dapat dipahami bahwa waktu salat itu ada dua waktu, waktu amrin, waktu yang diperintahkan, yaitu dari awal waktu hingga akhir waktu, dan waktu qatlin, waktu hukuman setelah keluar waktu. Nah, dan diberi hukuman itu adalah orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau muqadhakan kembali salat yang ditinggalkan. Kalau dia ada muqadhakan kembali, tidak ada hukuman untuk orang seperti itu. Nah, dan hukum ini diwajibkan atas pemimpin, pemerintah, suatu pemerintah setempat, pemerintah suatu daerah. Mereka yang wajib menjalankan hukum ini. Kalau tidak dijalankan hukum ini, berarti berdosa. Ya. Nah,
Kita sambung sedikit lagi ini. Walau za'amal za'im, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan meninggalkan salat. Walau za'amal za'imun, jikalau bertekad dalam hati oleh seseorang yang bertekad, anna bainahu wa bainallah, sungguhnya di antaranya dan di antara Allah, khalatun, ada satu makam, ada suatu keadaan, asqatat anhu salata, yang mana makam itu menggugurkan kewajiban salat darinya. Wa ahallat lahu syarbal khamri, dan makam itu menghalalkan minum khamar baginya atau yang haram-haram yang lain. Kama za'amahu ba'zu sufiyah, sebagaimana yang telah ditekadkan, yang telah diyakini oleh sebahagian sufiyah, orang-orang sufi. Kalau terjadi seperti ini, fala syakka, maka tidak ada ragu sedikit pun hukumnya, fi wujubi qatlihi, pada wajib diberi had orang itu, diberi hukuman orang itu, dibunuh, dipenggal lehernya, sama seperti dipenggal leher orang yang tinggalkan salat tadi. Wa in kana fi khuludihi finnar nazrun, sekalipun mengenai kekal dia dalam neraka itu nazrun, ada ada tinjauan kembali. Perlu ditinjau kembali apakah dia kekal dalam neraka atau tidak. Yang mana hukumnya, kalau ada orang seperti itu yang menganggap dirinya tidak wajib lagi salat karena dia sudah dekat misalnya dengan Allah Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagai orang sufi, maka hukumnya wajib dibunuh orang seperti itu dengan dipenggal lehernya. Wa qatlu mislihi afdal min qatli mi'ati kafir, dan membunuh orang-orang yang seperti itu lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Satu orang kita bunuh orang seperti itu lebih baik daripada kita bunuh 100 orang kafir. Ya, kenapa bisa seperti itu hukumnya? Ya, anna dararahu aksar, karena mudarat orang itu lebih besar, lebih banyak daripada mudarat 100 orang kafir. Nah, para penonton yang dimuliakan Allah, hari ini cukup di sini dulu kita baca kitab. Jadi kesimpulannya adalah waktu salat itu ada dua, sebagaimana yang saya ambil kesimpulan tadi. Dan orang yang sudah qada, sudah bertaubat, tidak ada lagi hukuman baginya. Kemudian orang-orang yang menganggap diri sudah dekat dengan Allah dan dia menganggap tidak wajib lagi salat, sudah halal yang haram-haram, maka orang itu wajib diberi had, dipenggal lehernya. Dah. Mungkin sampai di sini saja pengajian kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilaina 'inda tiyajina ilahi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi lisanana wa qawwi bihi azmana bi qawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.